Pertanian bergabung bersama reporter Aulia Pane yang sudah ada di sana. Kita ke Aulia Pane. Aulia Pane, bagaimana pengamanan kesiapan jalannya sidang ke-6 Ahok ini? Ya, Yohana, pengamanan dari pihak kepolisian tidak jauh berbeda seperti persidangan pada sidang kelima ataupun keempat minggu lalu. Namun dapat kami informasikan juga bahwa baru saja saksi untuk terdakwa Basuki Cahayapurnama ini sudah tiba di hall di gedung Kementerian Pertanian, yakni adalah Wilyudin Abdul Rashid. Tadi sudah tiba sekitar 10 menit yang lalu didampingi dengan tim kuasa hukumnya dan juga dari tim yang mendampinginya ini adalah dari Forum Umat Islam Bogor. Hari ini dan tadi juga sebelum kedatangan Wilyudin, tim kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama juga sudah tiba di Hall D gedung Kementerian Pertanian, yakni adalah Sierra Prayuna dan juga Trimulya Suryadi bersama dengan timnya ini sudah tiba di Hall D gedung Kementerian Pertanian. Dan tadi kami juga sempat menanyakan terkait dengan apa saja yang sebetulnya akan digali terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan pada hari ini. Dan tadi disampaikan oleh Sierra Prayuna bahwa dari tim kuasa hukum ini akan meminta keterangan saksi Wilyudin yang memang kemarin pada minggu lalu juga sempat dihadirkan dan hari ini akan dimintai keterangan lanjutan karena dinilai ada kejanggalan. Tadi tim kuasa hukum menyebut bahwa kejanggalan yang dimaksudkan ya ini adalah laporan yang dibuat oleh saksi Wilyudin ke pihak kepolisian ini dilakukan sebelum Ahok menyampaikan pidatonya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan ini terkait dengan kunjungan kerja ke Pulau Seribu. Kejanggalan tersebut adalah ada dalam bukti laporan, yakni adalah bukti laporan yang ditulis tanggal 6 September 2016, padahal pidato dari terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini terjadi pada tanggal 27 September lalu. Sehingga inilah yang dinilai janggal oleh tim kuasa hukum dan juga majelis hakim, sehingga akan kembali juga hari ini memanggil Wilyudin beserta juga dengan 2 orang penyidik dari Polresta Bogor yang juga akan dimintai keterangan untuk kasus ini. Berikut wawancara kami dengan Sierra Prayuna. Yohana. Baik, Aulia, kita nanti masih akan menghubungi Anda di sana untuk mengupdate bagaimana kemudian Ahok dan juga rombongannya tiba dan sejauh mana nanti konfirmasi kehadiran saksi-saksi yang akan mengikuti sidang kali ini. Kita akan bergabung nanti, Aulia, terima kasih untuk laporan sementaranya. Dan Bung Usman, ada yang menarik tadi dari ini terkait dengan kejanggalan yang disampaikan tim kuasa hukum tentang saksi Wilyudin ini yang menyampaikan laporannya justru sebelum Ahok memberikan pidatonya. Menurut Anda ini sebuah keadaan seperti apa? Kalau benar ini menggelikan sebetulnya. Ya, tetapi itu kan akan digali lagi, akan diperiksa. Karena itu penasihat hukum, ya pengacara itu meminta pengadilan mendatangkan 2 saksi dari kepolisian yang menerima laporan ini. Ini kan akan di cross check, apakah salah ketik misalnya, atau memang dia laporannya tanggal 6 September tadi itu sebelum Ahok mengemukakan soal surat Al-Maidah ayat 51 itu. Ini harus ada cross check. Ya kalau ternyata itu bukan salah ketik, kalau memang itu laporan tanggal seperti itu, ya saya kira ini menggelikan dan ini saya kira bisa dilaporkan lagi jangan-jangan oleh pengacara ini. Nah, oleh karena itu Bung Usman, kita melihat berbagai macam keunikan dalam tanda kutip keunikan para saksi ini. Seandainya memang apa yang menjadi keterangan ini tidak benar ataupun keterangan palsu dari 2 pihak ya, saksi 2 pihak siapapun itu, sebaiknya langkah apa ya yang harus dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran hukum kita? Iya, nomor 1 memang dalam kasus hukum saya kira untuk melaporkan segala sesuatu itu harus clear dulu legal standing kita, posisi kita begitu ya. Tadi Pak Yamin Ginting juga mengatakan, saya pengacara bisa melaporkan tapi atas nama klien saya dan klien saya yang menjadi saksi, mestinya seperti itu begitu kan. Nah itu ada mekanisme-mekanismenya, artinya legal standing kita juga harus clear ya. Kalau legal standingnya tidak clear, hanya legal standing yang sifatnya umum begitu kan,
ini kan saya duga ini legal standing sebagai umat Islam yang merasa Al-Maidah dinistakan begitu kan. Nah, legal standingnya itu kan terlalu umum saya kira ya, terlalu umum. Nah, karena itu yang melaporkan banyak sekali. Ya, jadi tidak spesifik begitu. Yang melaporkan banyak sekali karena ya umat Islam banyak di Indonesia begitu kan. Itu legal standing nggak? Ya legal standing betul begitu. Tetapi kita lihat tadi tidak ada yang spesifik dalam arti tidak ada mereka yang hadir di acara di Pulau Seribu itu begitu loh. Ya. Jadi umum saja legal standingnya begitu. Legal standing itu posisi hukum. Ya, saya misalnya dicemarkan nama baiknya, saya melapor maka legal standing saya clear begitu. Karena saya yang mengalami, saya yang menjadi sasaran pencemaran nama baik misalnya. Itu salah satu contoh legal standing begitu kan. Nah ini hakim akan memeriksa ini, Artinya apa? Pelajarannya adalah ya perhatikan legal standing kita. Ya legal standing kita karena bisa mentah nanti laporan kita, bisa tujuan kita itu tidak tercapai karena lemahnya legal standing kita. Jadi saya kira itu nomor satu. Nomor dua, karena lemahnya legal standing maka laporan ataupun kesaksian yang kita berikan di pengadilan di hadapan hakim, jaksa dan pengacara juga terdakwa itu juga tidak bernilai dalam istilah jamin ginting tadi begitu loh. Kenapa? Karena kita tidak mengalami itu. Kita bukan sasaran dari persoalan itu begitu loh. Nah, ini juga jadi pelajaran buat kita. Ya, buat kita sebagai masyarakat, sebagai subjek hukum yang satu ketika barangkali punya persoalan hukum. Itu pelajaran berharga sekali begitu. Baik, terima kasih Bung Usman. Nanti kita masih akan ulas lagi dan kami juga nanti akan menghadirkan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News. Metro sidang Basuki Cahayapurnama ini khususnya untuk pemeriksaan saksi sampai dengan sidang ke-6 ini masih belum ada saksi yang cukup istimewa. Artinya di sini tidak ada saksi fakta, masih saksi pelapor. Menurut Anda seperti apa? Iya, memang ini sidang yang panjang. Mungkin baru rampung setelah pilkada selesai. Menurut Anda masih akan lama sekali ini baru saksi pelapor, saksi jaksa, nanti ada lagi saksi dari pembela atau dari terdakwa kan begitu. Jadi masih panjang dan memang kalau kita lihat keterangan saksi pelapor itu menurut yang kita baca di media massa belum ada yang meyakinkan. Belum ada yang meyakinkan karena tidak ada satupun saksi pelapor yang hadir di Pulau Seribu ketika Ahok mengutarakan pendapatnya begitu terkait dengan Al-Maidah ayat 51 itu. Nah, sehingga memang ini masih perlu didalami lagi. Bahkan ada saksi yang dianggap sekali lagi nih dianggap oleh pembela memberi keterangan palsu, memberi keterangan palsu, berbohong, memfitnah misalnya. Nah, kemarin itu kan ada yang dilaporkan salah seorang saksi yang bernama Novel itu, yang ramai kasusnya soal Pizza Hut itu ya. Nah, itu dilaporkan karena misalnya dia dalam persidangan mengatakan bahwa Ahok membunuh 2 orang misalnya begitu. Nah, kemudian katanya pembela juga akan melaporkan lagi beberapa saksi pelapor. Saya kira ini juga barangkali dalam tanda petik ya menjadi semacam peringatan ataupun warning kepada saksi, siapapun saksi itu dari pihak manapun untuk memberi keterangan yang benar. Kenapa? Karena memang ada hukumnya kalau kita memberi keterangan palsu di persidangan dan hukumannya lumayan berat begitu. Nah, jadi apalagi ini adalah saksi pelapor. Saksi pelapor itu ya yang melaporkan dan dia dianggap mengetahui fakta-fakta walaupun bukan saksi fakta ya. Tapi dia dianggap ada alasan mengapa dia melaporkan kan begitu. Karena adanya fakta begitu. Fakta apa? Ahok menistakan agama dengan mengungkapkan Al-Maidah 51 itu. Nah, nanti berbeda dengan saksi ahli kan begitu. Kalau saksi ahli dia boleh mengubahkan pendapatnya, dia boleh menyampaikan keahliannya dan boleh salah itu, namanya juga pendapat. Tetapi saksi pelapor ini mestinya sih faktanya tidak boleh melenceng begitu. Ya, kalau melenceng dia, yaitu tadi melebar kemana-mana, menuduh ke sana kemari, itu ada hukumannya begitu. Bisa dilaporkan dia memberikan keterangan palsu. Jadi ini saya kira semacam tanda petik ini warning ya bagi saksi siapapun dari pihak manapun untuk menyampaikan keterangan yang benar di pengadilan.
Artinya juga jangan sampai kemudian mempermainkan hukum itu sendiri ya, dengan mencoba-coba untuk membuka celah-celah yang jelas-jelas mungkin tidak bisa dipermainkan begitu saja oleh data-data bohong atau kesaksian palsu. Iya, banyak saksi yang mengatakan istilahnya ini kan saksi WA, saksi WhatsApp, jadi hanya menerima dari pesan berantai atau saksi media sosial. Dia tidak melihat faktanya secara langsung, tapi hanya menerima SMS. Misalnya Novel katanya diwawancari di Indonesia hari ini, ya itu dia terima SMS terkait dengan yang dia sampaikan di pengadilan, begitu. Yang belum diverifikasi kebenarannya. Karena di zaman sekarang kita tahu informasi hoax banyak, informasi yang dipelintir banyak, informasi yang sifatnya tafsir, itu juga banyak. Jadi memang saksi-saksi yang disampaikan itu ada banyak saksi, tetapi memang menurut pengacara itu ada 4 yang dianggap keterangannya itu ya tidak benar begitu. Bukan semua memang ya. Iya, dan kita masih menantikan perjalanan panjang ini karena puluhan saksi ternyata yang akan nanti akan diperiksa. Nah, terlepas dari pemeriksaan saksi ini, Bung Usman, Anda melihat mekanisme penyelenggaraan atau pelaksanaan dari sidang Ahok sampai dengan sidang ke-6 sendiri seperti apa? Oh ya, saya kira berlangsung baik ya, bagus. Ada unjuk rasa dari kedua belah pihak, tapi relatif ini loh yang saya sampaikan, ini masih dalam taraf menyampaikan ekspresi. Ya belum pada taraf tekanan. Mungkin nanti menjelang vonis baru nanti ada masa yang mungkin lebih besar lagi untuk menekan pengadilan, dan saya kira pengadilan tidak boleh ditekan oleh masa dari kedua belah pihak. Tapi Bung Usman, jumlah masa besar atau kecil itu misalnya pun dalam beberapa sidang kemarin selalu datang massa, itu tidak bisa diartikan itu bentuk tekanan juga? Ya, saya kira bisa, tetapi barangkali belum bisa menekan dalam arti kemudian pengadilan ataupun hakim misalnya katakanlah memutuskan sesuatu karena tekanan itu, ya karena ini baru di awal-awal. Nah, mungkin di akhir, tapi bisa juga tidak. Bisa juga di akhir tidak. Kenapa? Karena proses pilkadanya mungkin sudah usai. Karena kan apapun juga, para pengamat mengatakan, Kapolri juga mengatakan bahwa menjadikan Ahok sebagai tersangka, penersangkaan Ahok ini, itu ada kaitannya dengan pilkada. Nah, kalau pilkada mungkin sudah selesai 15 Februari, itu akan berubah. Bisa berbeda kondisinya. Iya, konstelasinya akan berubah. Ya, misalnya taruhlah Ahok kalah, ya, atau ada putaran kedua misalnya, atau Ahok menang putaran pertama, itu akan berubah. Kalau dia putaran kedua mungkin ada agak kendur ya, masuk putaran kedua misalnya, kan prediksinya akan ada 2 putaran, walaupun tim Ahok mengatakan harus menang 1 putaran. Nah, ini kalau menang 1 putaran ini bisa juga heboh begitu. Tapi sekali lagi semua ada mekanismenya, hukum harus ditegakkan. Dan masih perlukah menurut Anda ke pihak kepolisian maupun pengadilan juga mengakomodir kedatangan massa dari 2 kubu setiap persidangan yang pada akhirnya setiap hari Selasa masyarakat Jakarta pun juga harus pusing untuk wah nanti lalu lintas seperti apa, kena dampaknya juga begitu. Jadi saya kira unjuk rasa dijamin oleh undang-undang, oleh konstitusi kita, dibolehkan. Justru kalau melarang itu tidak boleh, melanggar konstitusi. Siapa yang melarang itu? Yang bisa dilakukan oleh polisi adalah mengamankan, menertibkan. Sampai sebatas itu? Iya, menjaga jangan sampai unjuk rasa itu mengganggu ketertiban. Bagaimana kalau mengganggu ketertiban? Ya tindak. Siapa yang mengganggu ketertiban? Saya kira itu clear aturannya. Dia dikasih tempat misalnya di dalam halaman gedung Kementerian Pertanian, itu kan cukup luas misalnya, atau di jalur lamban dari jalan Pasar Minggu itu ya misalnya, itu Ragunan, itu bisa dilakukan. Tetapi kalau melarang saya kira juga tidak bijak. Tapi di satu sisi kita juga tahu bahwa masyarakat sendiri punya hak untuk menggunakan objek vital umum begitu. Ketika sampai kemudian harus menutup jalan dan juga mengalihkan lalu lintas dan segala macam, itu menurut Anda berlebihan tidak? Saya kira sejauh ini masih dalam batas toleransi ya, masih dalam batas toleransi. Orang boleh mengekspresikan keinginannya, apa yang dia rasakan misalnya itu, tetapi di sisi lain masyarakat juga tidak terganggu aktivitasnya, tidak terlalu, pasti terganggu aktivitasnya, tetapi masih bisa melaksanakan aktivitas itu. Yang menjadi persoalan ketika sama sekali tidak bisa melaksanakan aktivitas itu begitu, atau sebagian besar tidak bisa melaksanakan aktivitas itu. Jadi yang diperlukan adalah pengaturan.
Ya, pengaturan bukan melarang begitu. Bukan melarang. Ya. Tapi bagaimana nanti seandainya atas nama kebebasan berekspresi itu kemudian nanti digunakan untuk mengganggu kepentingan-kepentingan umum yang lain, atau mungkin dalam konteks-konteks yang lain, tidak usah sidang Ahok, tapi mungkin dalam kapasitas yang lain, ini menjadi salah satu, oh ya boleh kok, kenapa tidak? Yeah. Padahal bisa saja kita ya sudah, kalau percaya hukum ya percaya saja begitu. Iya, sebetulnya sudah ada aturan, ya sudah ada aturannya, boleh orang mengekspresikan, tapi ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh melewati pukul 18. Nah, sebenarnya kita udah punya aturan-aturan. Harus izin, ya, harus pemberitahuan, bukan izin. Harus pemberitahuan, itu aturan. Sehingga polisi bisa mengerahkan pasukan sesuai dengan jumlah yang disampaikan oleh pengunjuk rasa. Ya, aturan-aturan itu sudah bagus begitu. Yang tidak boleh sekali lagi melarang orang berunjuk rasa sejauh unjuk rasa itu tadi sesuai dengan aturan. Tetapi kalau dia sudah mengganggu kenyamanan orang, mengganggu ketertiban orang lain, melanggar HAM orang lain demi menuntut haknya, misalnya haknya berunjuk rasa adalah hak dia begitu. Tetapi ketika dia melanggar hak orang lain, maka bisa ditindak ini, ya bisa ditindak. Saya kira aturan sudah clear. Sudah clear, termasuk juga bagaimana kemudian mekanisme penyelenggaraan yang sekarang diakomodir tidak di pengadilan tapi di Kementerian Pertanian, sehingga itu salah satu di satu sisi juga kinerja dari PNS dan mungkin dari PNS Kementerian sendiri juga susah akses masuk. Seperti apa kemudian? Ya, saya kira ada jalur ya, banyak di Kementerian Pertanian itu, dan tempatnya relatif lebih luas. Bayangkan kalau itu di Gajah Mada. Di situ banyak pusat bisnis, pusat perbelanjaan, dekat dengan pusat pemerintahan. Andai terjadi apa-apa, misalnya itu akan lebih besar, lebih heboh dampaknya daripada misalkan di Kementerian Pertanian ini. Dan Kementerian Pertanian kan dulu juga pernah dipakai rencananya untuk persidangan Pak Harto dulu ya, tapi memang batal, tidak jadi karena berbagai hal yang terkait dengan masalah hukum begitu. Jadi saya kira ini juga keputusan yang baik, ini juga salah satu upaya pengendalian, unjuk rasa tadi, bukan upaya melarang begitu. Oke, Bung Usman, kemudian ini juga terkait bagaimana pengadilan juga memberikan leluasaan masyarakat untuk tahu melalui expose media yang untuk khusus kasus Ahok ini terbuka tapi terbatas begitu untuk media. Sehingga kemarin ketika pada akhirnya hanya dibatasi begitu media, semuanya kemudian berpolemik di media sosial dan memicu persepsi-persepsi dan juga kegaduhan tersendiri. Seperti apa baiknya sebenarnya untuk proses kemudian persidangan atau peliputan-peliputan untuk masyarakat agar bisa mendapatkan haknya dari sisi mendapat hak informasi? Ya, ini kan kita belajar dari kasus Jessica yang diliput live oleh beberapa stasiun televisi. Dan kemudian banyak kritik juga, banyak kritik dari masyarakat, itu seperti sinetron misalnya, itu mempertontonkan sebuah, ada pertarungan di situ, ada konflik, ada pertarungan pendapat, ada yang mengatakan seperti itu begitu. Kemudian banyak kritik terhadap sidang Jessica yang terlalu terbuka. Maka kemudian ketika sidang Ahok, itu persoalan sidang di Jessica menjadi acuan. Apakah sidang sebaiknya terbuka untuk di-live-kan oleh stasiun televisi atau tidak? Di beberapa negara memang ada banyak aturan juga, berbeda-beda. Ada yang boleh, ada yang tidak. Bahkan di beberapa negara itu kan hanya diperlihatkan sketnya saja. Sket di persidangan, hakimnya, kemudian terdakwanya, kemudian itu dipertontonkan kepada media untuk dipotret, untuk diambil gambarnya misalkan oleh televisi. Nah, dalam aturan kita memang ada yang mengatakan semua terserah kepada hakim. Ya, hakim mengatakan begini, sidang terbuka untuk umum. Nah, ini juga ada dua tafsir paling tidak dari pakar hukum. Ada yang mengatakan ketika hakim memutuskan sidang itu terbuka untuk umum, maka televisi pun boleh live, misalnya begitu. Ya, tetapi ada tafsir yang mengatakan ketika hakim mengatakan sidang ini terbuka untuk umum, itu artinya terbuka untuk masyarakat yang mau datang langsung ke pengadilan melihat, bukan untuk di-live-kan begitu loh. Nah, ada dua tafsir ini, dan saya kira hakim kemarin mengambil keputusan yang sangat bijak. Dia terbuka terbatas, terutama keterangan saksi. Ya, keterangan saksi ini memang bisa menjadi problem. Muncul image, ini kan ada dua kubu di dalam kasus Jessica, tidak ada dua kubu, tidak terlalu
seperti sekarang kontroversial, kalau dalam sidang Ahok pasti ada dua kubu. Misalkan ada saksi yang memojokkan Ahok, pendukung Ahok itu mungkin akan melihat dia nih, oh saksi yang ini nih begitu kan, ini keselamatannya bisa terancam, atau sebaliknya misalnya. Nah karena itu apa